Kembali lagi di konten aduan masyarakat. Kali ini aduan masyarakat edisi darurat. Karena ini biasanya di konten ini kita mereview aplikasi pemerintah. Tapi kali ini kita langsung mereview pemerintahnya langsung. Ini bukan aplikasi tapi pemerintah yang habis kena musibah. Katanya sih musibah ya. Serangan hacker itu kata kepala yang bertanggung jawab itu musibah setara banjir bandang ya kan. Intinya ada hacker yang menyerang pusat data nasional PDN kalau salah. Dan itu menyebabkan lebih dari 200 layanan instansi pemerintah terganggu. Salah satu akibatnya layanan imigrasi termasuk aplikasi paspor, visa lumpuh pekan lalu. M-Paspor tanpa serangan ini aja Anda sudah sering lumpuh gitu kata orang-orang sih. Makanya yang tidak lumpuh tetap M-Calo. Saya sudah bilang kalau Calo tuh nggak bisa kena serangan cyber, paling serangan stroke jantung atau serangan. Ini menyebabkan aplikasi-aplikasi pemerintah itu lumpuh. Kalau ini tidak segera diperbaiki, nanti pemerintah kita makin banyak alasan gitu. Ini kok lama sih ngurusnya? Ini kan, ya kan wajar kita lagi diserang. Mohon maaf. Tanpa diserang aja, aplikasi Anda sudah diserang Anda sendiri gitu. Apalagi kalau ada serangan. Dan kabarnya ini belum bisa memastikan apakah ada kebocoran data. Jadi ini baru diserang yang menyebabkan lumpuh beberapa layanannya. Tapi apakah datanya bocor itu belum bisa memastikan. Tapi saya rasa sih warga Indonesia ini sudah tidak banyak berharap pada yang menjaga data ini. Justru kalau nggak bocor datanya kita baru kagum, Pak. Gitu. Anjir kok bisa kali ini nggak bocor gitu. Karena waktu itu ya kita tahu aplikasi, data KTP kalau saya waktu itu data KTP bocor, data yang terbaru kemarin bank kalau nggak salah bocor. Jadi kalau bocor itu justru bocor ya udahlah. Biasanya yang ngadu itu adalah masyarakat. Kali ini yang ngadu bukan masyarakat tapi anggota DPR yang mengadukan langsung kepada kepala BSSN. Itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional. Itu sepertinya mewakili banyak orang. Oke, kita lanjut. Maksudnya anggota DPR mewakili banyak orang. Bukan kata-kata tadi. Dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu. Sudah bocor. Untung kok ada 2% doang. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Mohon maaf ya, imigrasi. Saya acungi jempol karena sekarang imigrasi itu kalau kita warga Indonesia ada teknologi canggihnya di mana kalau kita lewat itu cuma ngetap paspor. Tapi bolak-balik sampai ada petugasnya juga gitu. Bedanya kita lebih cepat nggak diwawancara. Kita ngetap. Waktu itu saya pas ngetap paspor depan saya itu ada mas-mas gitu. Dia ngulang 3 kali. Dalam hati saya, bodoh kampungan Anda. Giliran saya ngulang 3 kali juga. Karena itu memang aplikasi kita ini sangat presisi. Ternyata buat teman-teman juga yang mau lewat pengecekan paspor itu dia kopernya harus taruh belakang. Terus kita ngadepnya harus pas. Terus paspornya nggak boleh ada sampulnya gitu. Intinya niatnya udah bagus karena bisa mempercepat. Tapi ya kalau ada ngulang-ngulang dikit itu tetaplah ciri khas aplikasi kita adalah uji kesabaran ya. Oke, lanjut kita ke Ibu Mutia Hafid. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Punya data nasional tidak ada satupun backup.
editor saya aja itu mengupload, membackup data di Google Drive. Itu editor saya yang ngedit orang cacat, ngedit video nggak jelas. Itu ada backupnya. Ini bukan saya ngomong. Kalau memang ini valid kayaknya Ibu Mutia Hafid yang ngomong sampai dia ngomong kebodohan. Seluruh data, ayo kumpul, dikumpulin. Pas kebobolan, pas kena hack tidak ada backup. Itu saya beneran tapi kok nggak kaget ya? Kepala BSSN ini kan ngurusin cyber. Saya heran kok masih teknologi ini pemimpinnya orang-orang tua ya. Saya nggak meremehkan. Tapi ada orang komen, Bapak ini ngerubah Microsoft Word ke PDF aja nggak bisa katanya. Mungkin. Ini bukan saya Pak yang ngomong, ada waktu itu. Nanti saya cari Pak. Poinnya di sini adalah golongan teknologi ini harusnya udah diurusin anak-anak muda aja. Bahkan nggak cuma pegawai, kepalanya juga harusnya anak-anak muda yang mungkin sekarang lebih cepat dengan adanya teknologi. Bahkan saya usul kepala BSSN dan kepala badan cyber dan juga cyber security forumnya harusnya hacker tadi yang hack kita itu yang harusnya gitu. Karena ini adalah ada tanggapan dari Ketua Indonesia Cyber Security. Ini ketua ya. Lagi-lagi orang tua. Oke, kita lanjut. Ini ada videonya. Ketua Indonesia Cyber Security Forum menyebut celah penyerangan cyber di Indonesia terjadi karena kurang kritis masyarakat. Masyarakat yang salah. Data Anda yang pegang, kita yang salah. Kita harus sadar diri sekarang di era teknologi, harus kritis. Kita harus ingat bangsa kita ini hanya konsumen. Ya. Semua teknologi sampai ada di gang tangan kita itu adalah buatan pihak ketiga, buatan bangsa lain yang kita nggak ngerti. Ya. Kita bukan pencipta teknologi. 95% teknologi kita pakai itu adalah dari luar. Dan ini yang kita harus sadar. Sehingga kita harus punya sikap kritis di dalam memilah teknologi ya, termasuk resiko-resikonya. Yang disayangkan kita ini konsumen. Jadi ada barang baru kita ikut. Ya. Saya yakin jumlah kebobolan data itu lebih banyak pemerintah loh daripada perorangan. Saya yakin ya. Saya yakin viewer saya ini kalau dicek, coba komen di bawah. Lebih sering mana Anda kena hack Instagram, kena hack Facebook, atau pemerintah kita kena hack? Coba komen di bawah kira-kira. Lebih banyak mana? Dengan banyaknya hacker waktu itu, EKTP kalau nggak salah. Terus juga KPU dan lain-lain kebobolan. Kalau nggak salah pernah KPU ya. Tapi yang jelas beberapa instansi pemerintah kebobolan. Dengan ini saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang dimana kita ini sering menuntut teknologi, kemajuan. Itu adalah menurut saya kesalahan yang paling besar dari masyarakat Indonesia yang selalu berkaca. Itu lihat di Amerika semua serba canggih, lihat di Singapura semua serba canggih. Itu adalah kesalahan besar kalau kita menuntut ke pemerintah Indonesia. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada pemerintah, kembalikan lagi fotokopi. Saya selama ini marah-marah, kenapa KTP fotokopi? Ini jawabannya. Kenapa ini difotokopi? Kenapa masih datang pakai belangko? Kenapa harus ketemu langsung? Ini jawabannya. Kalau kita masih pakai fotokopi, masih datang, masih pakai belangko, masih melihat PNS main Zuma, itu kita tidak akan kena hack. Paling yang kena hack akun Zumanya. Tapi poinnya adalah kita pengen kembali ke masa lalu di mana masa-masa fotokopi tidak pernah ada kasus kena hack. Selama kita dulu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi belangko tidak pernah kena hack. Jadi semoga kedepannya pemerintah mengembalikan semuanya kepada masa-masa penjajahan seperti dulu di mana kita semua pakai kertas ditumpuk, pakai map, ada map di dalam map, di dalam map lagi. Disimpannya tidak perlu di Google Drive, tidak perlu di server, tidak perlu di Dropbox, cukup di bawah kasur. Saya jamin tidak akan ada lagi hacker. Paling masalahnya fotokopi cuma kena banjir. Lebih baik mana data Anda luntur kena banjir atau hilang dipegang pemerintah? Saya lebih baik luntur kena banjir. Buat teman-teman sekali lagi, setuju apa enggak dengan
kita kembali lagi ke masa fotokopian, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat.